Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya ya pada kuliah PPKN ya. Pada kesempatan kuliah kali ini kita akan membahas topik tentang otonomi daerah ya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ya atau NKRI. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang berbentuk kesatuan ya. Dengan kata lain, Indonesia ini menganut bentuk negara kesatuan ya atau unitaris itu bahasa lainnya. Nah, negara kesatuan Indonesia ini juga diperlengkapi dengan otonomi daerah ya. Jadi Indonesia itu menerapkan otonomi daerah. Nah, apa itu sebenarnya otonomi daerah itu ya. Nah, baiklah kita akan bahas ya dari istilah otonomi ya, otonomi. Nah, otonomi itu berasal dari kata auto dan nomos ya. Auto dan nomos. Auto dan nomos ya. Auto itu diartikan dengan sendiri ya, atau berjalan sendiri, sendiri atau berjalan sendiri. Nomos itu berarti mengatur ya. Nah, jadi secara harfiah otonomi itu ya atau autonomous itu berarti mengatur sendiri atau secara mandiri ya. Nah, jadi apabila daerah itu ya, diberikan otonomi ya, oleh pemerintah pusat, berarti daerah diberikan kebebasan atau kemandirian untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, itulah ya hakikat daripada otonomi ya, semacam kemandirian, kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, seperti misalnya ya, daerah itu diberikan hak gitu ya, diberikan kewenangan untuk membuat perda, peraturan daerah ya. Di mana perda ini diberlakukan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat. Nah, itu ya, itu salah satu contoh kebebasan atau kemandirian yang diberikan kepada daerah ya. Nah, daerah yang dianugerahi otonomi, daerah yang diberikan otonomi itu disebut dengan daerah otonom ya, daerah otonom. Nah, itu jadi kalau istilah daerah otonom itu berarti daerah tersebut itu dibekali ya, diberikan ya, otonomi ya, otonomi. Contoh, tadi saya katakan di awal Indonesia itu merupakan negara kesatuan yang menerapkan prinsip otonomi. Untuk maka di Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah otonom ya. Contohnya pemerintah daerah otonom Kota Bogor. Nah, itu Kota Bogor tuh itu daerah otonom ya.
daerah yang dikategorikan sebagai daerah otonom, maka daerah tersebut mendapatkan apa yang disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi. Nah, itu jadi ada dua istilah ya, otonomi daerah dan desentralisasi. Nah, kedua ini sangat berkaitan ya, sangat berkaitan erat karena daerah yang mendapatkan otonomi, maka dia akan juga diperlengkapi dengan desentralisasi ya, desentralisasi. Apa itu sebenarnya? Tadi kita sudah membahas pengertian otonomi ya, dari peristilahan ya, pengertian secara harfiah. Otonomi itu adalah mengatur sendiri. Otonomi itu mandiri, ya, mengatur rumah tangganya sendiri. Maka kemudian otonomi daerah itu adalah hak, ya, hak wewenang, hak wewenang. Nah, kalau ada hak berarti ada kewajiban juga. Ya. Hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri. Nah, itu tadi ya, sudah kita bahas nih di awal mengenai pengertian otonomi ya. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi di sini daerah otonom itu dia diserahi urusan pemerintahan, ya, diserahi urusan pemerintahan. Dan urusan pemerintahan ini diurus sendiri, diatur sendiri oleh daerah, ya, dalam rangka untuk memenuhi kepentingan masyarakat setempat. Itulah ya hakikat daripada otonomi daerah. Nah, oleh sebab itu pengertian berikutnya ya, desentralisasi. Ya, tadi saya katakan daerah otonomi daerah itu terkait erat dengan desentralisasi. Maka yang disebut dengan desentralisasi itu adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Nah, itu tadi ya. Di daerah yang dikasih hak itu, dikasih wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri, maka sebagai tindak lanjutnya ya dari hak, wewenang dan kewajiban itu, maka pemerintah pusat menyerahkan ya, sebagian urusan pemerintahan kepada daerah. Nah, jadi ada urusan-urusan pemerintahan yang oleh pusat itu diserahkan kepada daerah, ya, diserahkan kepada daerah. Seperti misalnya ya dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, maka daerah itu diserahkan urusan-urusan pemerintahan yang sangat banyak ya. Itulah sebabnya Indonesia itu dikatakan menganut otonomi secara luas ya. Karena daerah itu diserahkan berbagai macam urusan pemerintahan yang cukup banyak. Seperti menyangkut pertanian, yang menyangkut kesehatan, menyangkut pendidikan tingkat dasar menengah. Tapi kalau pendidikan tinggi itu tetap dipegang pusatnya, tetap dipegang oleh pusat. Kemudian masalah tata ruang, kemudian masalah perizinan, dan sebagainya. Itu masih banyak lagi yang lain ya. Nanti silahkan saudara lihat itu di undang-undangnya. Ya. Nah itu ya. Jadi konsekuensi dari otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan yang disebut dengan desentralisasi. Nah, sementara itu, di samping desentralisasi, ada juga istilah lawannya desentralisasi ya, yaitu sentralisasi ya.
Ada desentralisasi, ada sentralisasi ya. Jadi desentralisasi itu merupakan lawan dari sentralisasi. Ya. Nah, dari istilahnya saja kita sudah bisa meraba ya. Sentral. Nah, sentral itu kan pusat. Tersentral, terpusat. Sentralisasi berarti itu semua urusan di, di, dipegang oleh pusat, itu artinya ya. Jadi dalam sentralisasi itu daerah tidak mendapatkan otonomi apapun, tidak ada otonomi sama sekali. Nah, berarti kalau dalam sentralisasi itu no otonomi, ya, non otonomi. Jadi semua diatur, dipegang oleh pemerintah pusat. Jadi semuanya itu dikuasai, dikendalikan oleh pemerintah pusat. Semua urusan-urusan pemerintahan itu dipegang, ya, dikuasai, dikendalikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan daerah itu sepenuhnya menjalankan kebijakan dari pusat. Saya ulangi, daerah itu sepenuhnya menjalankan kebijakan dari pusat. Daerah sama sekali tidak diberikan sedikit pun ruang kebebasan atau kemandirian untuk mengurus daerahnya sendiri. Nah, itu ya, kalau sentralisasi ya. Jadi semuanya tergantung pusat. Hidup matinya daerah itu tergantung pusat. Nah, kalau tipe sentralisasi ini, model sentralisasi ini lebih cocok diterapkan pada negara-negara yang wilayahnya kecil ya. Seperti misalnya Brunei, Singapura, itu kan mereka itu kan negaranya kecil ya. Nah, kalau negara kecil ini sih nggak perlu otonomi ya. Kenapa demikian? Karena hubungan pusat ke daerah itu sangat dekat ya. Dengan kata lain, rentang kendali dari pemerintah pusat ke daerah itu sangat dekat, sangat mudah ya, sangat singkat. Nah, sehingga semua urusan itu cukup di-tackle, cukup itu dipegang oleh pemerintah pusat, alias tidak perlu ada otonomi daerah. Nah, sebaliknya, otonomi daerah itu ya, desentralisasi itu atau otonomi daerah itu cocok diterapkan pada negara-negara yang wilayahnya besar, ya, di mana rentang kendali pusat ke daerah itu cukup jauh. Nah, seperti misalnya Indonesia, ini kan negaranya besar, apalagi di sekat-sekat dengan laut ya, dengan perairan ya. Apalagi Indonesia ini terdiri atas pulau-pulau, ya, negara kepulauan yang dipisahkan oleh laut ya atau perairan. Nah, oleh sebab itu tentu saja ya, rentang kendalinya, hubungan antara pusat dengan daerah itu ya cukup jauh ya. Seperti misalnya dari pemerintah pusat di Jakarta ke Papua itu sangat jauh ya. Inilah yang dikatakan dengan rentang kendali ya, pusat ke daerah itu cukup jauh. Nah, oleh sebab itu tidak mungkin pusat itu bisa memenuhi semua urusan-urusan di daerah. Dengan kata lain lagi, pusat itu kesulitan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Oleh sebab itulah diterapkan otonomi. Sehingga untuk beberapa urusan, daerah itu diberikan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri, untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, itu ya, seperti itu. Itu untuk negara-negara yang wilayahnya besar ya. Nah, terkait dengan itu, kita bisa membedakan jenis-jenis otonomi ya. Secara umum, otonomi itu dapat dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu yang pertama otonomi sempit, artinya daerah itu hanya diserahkan sebagian kecil urusan pemerintahan, sebagian besar dipegang oleh pusat. Nah, ini
ada otonomi tapi sangat sedikit ya, sangat sempit ya. Otonominya itu terbatas ya, terbatas. Jadi daerah itu dikasih otonomi tapi sangat terbatas. Tetap sebagian besar itu dipegang oleh pusat. Nah, ini biasanya diterapkan di negara-negara yang otoriter ya. Otoriter, negara-negara yang kurang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Kemudian otonomi luas. Nah, ini ya yang diterapkan oleh Indonesia ini, otonomi luas. Artinya daerah itu diberikan kebebasan yang besar untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Nah, ini kebalikan dari otonomi sempit ya. Di sini di otonomi luas ini daerah itu dikasih kemandirian yang besar ya, untuk mengurus, mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri ya. Nah, sedangkan pusat di sini hanya memegang beberapa urusan saja yang sangat mendasar. Jadi pusat tetap memegang beberapa urusan pemerintahan, tapi hanya urusan-urusan yang sangat mendasar, yang sangat fundamental, yang tidak mungkin diserahkan kepada daerah, ya. Yang justru akan berbahaya kalau diserahkan kepada daerah. Misalnya urusan yang tetap dipegang oleh pusat, diantaranya menyangkut fiskal ya atau keuangan, menyangkut pertahanan, menyangkut agama, menyangkut pengadilan dan hubungan luar negeri. Makanya di Indonesia itu tidak ada istilah pengadilan daerah, tidak ada ya. Istilah pengadilan daerah itu tidak ada. Pengadilan itu merupakan kendali dari pusat ya, dipegang oleh pusat. Hubungan luar negeri pun itu pusat yang melakukan. Misalnya dalam membuat perjanjian internasional, dalam membuat kesepakatan internasional, nah itu pusat ya yang menjalaninya. Ya. Pertahanan juga sama, ya. Sehingga tidak ada itu TNI daerah gitu ya. Tentara daerah itu tidak ada. Tentara itu dipegang oleh TNI ya, dan Kementerian Pertahanan yang adanya di pusat. Ya. Nah, itu tadi ya yang saya katakan di Indonesia ini menganut model otonomi luas ya, mengingat Indonesia ini di samping wilayahnya sangat besar dan juga Indonesia ini merupakan negara hukum yang demokratis ya. Oleh sebab itu dalam negara demokrasi itu maka harus ada kebebasan ya, kemandirian bagi daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri ya. Itu merupakan salah satu ciri daripada demokrasi. Daerah diberikan kebebasan, diberikan ruang untuk bergerak gitu ya, diberikan ruang untuk berkreasi dalam rangka mengurus kepentingan masyarakatnya di daerah tersebut. Nah, di Indonesia, otonomi daerah ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya, tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini sudah diubah ya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ya. Jadi di sini istilahnya diubah atau perubahan. Nah, kalau perubahan itu berarti undang-undang yang lama masih tetap berlaku. Masih, jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini masih tetap berlaku. Hanya saja ada beberapa ketentuannya yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Nah, oleh karena Indonesia itu menerapkan otonomi daerah, maka di Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah otonom. Ya. Nah, daerah otonom di Indonesia itu terdiri atas provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Nah, kalau provinsi ini memiliki dua status ya. Yang pertama sebagai daerah otonom, yang kedua dia sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Itu ya. Jadi daerah otonom itu ada provinsi dipimpin oleh gubernur, kemudian kabupaten yang dipimpin oleh bupati, dan kota yang dipimpin
oleh wali kota. Nah itulah ya pembagian daripada daerah otonom ya. Antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota itu bersifat hierarkis ya. Jadi mengingat negara Indonesia ini adalah negara kesatuan, maka tetap itu pemegang kedaulatan tertinggi itu ada di tangan pemerintah pusat. Jadi walaupun daerah itu dikasih kebebasan, dikasih otonomi secara luas, tapi tetap harus bertanggung jawab kepada pusat, tetap harus tunduk kepada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ya, tidak boleh apa tuh keluar batas gitu ya, mengatur hal-hal yang tidak termasuk dalam kategori otonomi gitu ya. Nah, jadi kabupaten kota itu dia apa tuh berhierarki gitu ya, harus harus mengacu kepada kebijakan provinsi gitu ya. Karena provinsi ini juga dia sebagai wakil pemerintah pusat ya. Seterusnya provinsi pun dia harus mengacu kepada kebijakan kebijakan nasional yang dipegang oleh pemerintah pusat gitu ya. Hierarki daripada pemerintahan di Indonesia. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya pada kuliah kali ini. Kalau ada pertanyaan atau komentar silakan diajukan ya pada forum diskusi e-learning ya atau kolom komentar itu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.